menduetkan Ronaldo Messi dan Dybala di out. Setuju gak? Satu musim doang ya? Setuju sih, Setuju, menurut gue setuju. entertainment. gue Boleh lah. Dybala pada akhirnya Oh, itu bakalan jadi flop atau itu benar-benar akan jadi suatu yang Dengan catatan kiper intinya Buffon. Wah, itu all the legend. Jadi terus ditambah Ibra di tengah. dia legend gitu. Terus ditambah Ibra di tengah. terus nggak tahu-tahu David Beckham main lagi gitu kan. Udah ini entertainment sih, bukan sepak Enggak, bola lagi. ini Oke, welcome to STMJ. obat tongkrongan muda Juve. Juve. Dan spesial kali ini kita sekarang bertiga karena apa? Karena Juve baru menang 3-0 untuk Barcelona di Camp Nou. Kita Guys, apa kabar lu, guys? sobat baru kita nih, sobat Juve baru kita nih. Namanya siapa, Pak? Arbi. Oh, Arbi. Kedengeran nggak suara gue? Masuk ya? Masuk. Siap. Lu Arbi. seolah-olah langsung dari Turin gitu loh, kayak jauh. Ya di sini kebetulan lagi musim winter kan. Kayak dulu nonton Liga Italia terus komentatornya langsung Bung Ryan Ajaka Surya. Nah, kalau dulu gue nonton Liga Italia juga pakai sial, tapi bukan karena salju, karena kehujanan nobar di Kuningan. Ini Vidici ya, tempat Iya. nongkrongnya Juventini Indonesia, Jakarta. Well, kali ini kita mau bahas dengan hati yang lebih riang. Kalau kemarin tuh sempat agak-agak gloomy, apalagi kalau tiap kali Juve ditahan seri lah, Aduh. lawan tim-tim kecil, Benevento, itu rasanya mau komen aja males gitu. Tapi kali ini kita happy banget karena di Camp Nou menang 3-0. Nah, kira-kira dari pertandingan ini nih, insight-insight yang keren apa-apa aja. Gue mulai dari Kiwan dulu deh, supaya Arbi bisa tune in dulu sama gayanya. Ya, tapi sebelumnya kita harus ngomong nih ke fans Barca nih ya, terutama ke official adminnya Barcelona nih, yang kalau di Twitter itu ceng-cengan sama admin official dari Juventus. Kan waktu mereka menang 2-0 nih di Turin, mereka bilang ke Juventus, ini GOAT-nya mereka. Tapi kata Juventus, bahkan sejak di hari kedua, maksudnya setelah pertandingan, official Juventus langsung ngomong, nanti kalian akan lihat GOAT yang asli di Camp Nou. Dan kemarin luar biasa. Meskipun itu 2 penalti, tapi lu harus lihat, itu mental dan salah satunya penalti karena dia yang dapat sendiri kan. Ya, CR memang lebih kambing lah ceritanya ya. Iya, Paling ambil kita, the goal. Ya. Oke, gimana dari pertandingan insight-insight apa yang menurut lo kayaknya Juve layak memenangkan 3-0 ini? Wah, gue harus bilang kemarin itu pertandingan paling keren, paling inilah Juve yang gue tonton mungkin yang bikin gue jatuh cinta itu ketika gue nonton di tahun 2004. Ketika masa-masa awal Ibra ada Emerson di sana, Patrick Vieira baru gabung, dan yang lain-lain. Capello ya, yang ngelatih ya? Ya, Capello benar. Itu tahun pertamanya, yang tahun depannya menuju ke Piala Dunia itu luar biasa. Tensinya begitu gila sih. Lu harus akui 20 menit pertama hanya ini masalah konsistensi ya ke depannya. Sama, nggak usah ke depannya, satu pertandingan memang mereka barbaran 20 menit pertama. Itu yang kalau gue bilang, kayak kemarin ke lu guys, Sarri menangis. Gue rasa kalau melihat pertandingan 20 menit pertama kemarin. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan Sarri di musim lalu. Sarri ball itu kayak gitu. 1-2 sentuhan, bola langsung ke depan, 1-2 sentuhan, dan semua pemain melakukan itu, guys. Jadi menurut lu Pirlo malah jadi sukses menerapkan Sarri ball dong ya? Kalau kemarin ya? Atau jangan-jangan Sarri ball-nya malah jadi kebentuk gitu. Jadi selama Sarri ngelatih nggak kebentuk-bentuk, pas lagi waktunya ya sekarang aja masa nuainya Pirlo. Bisa jadi karena pertukaran yang tepat, guys. Arthur dengan Pjanic. Kemarin itu nggak cuma Messi lawan Ronaldo loh. Kita harus lihat ada Arthur sama Pjanic, dan Arthur lebih efektif kemarin. Lu ngebawa Arthur, apa yang yang bikin lo bilang Arthur tuh salah satu kunci di kemenangan ini? Karena lu harus lihat, kalau gue bilang ini, kenapa gue bilang seperti Sarri ball yang seharusnya terjadi, di Chelsea ketika dia menerapkan itu, dia punya Jorginho di sana yang jadi playmaker. Dan kemarin Arthur lebih kurang bisa kayak gitu. Jadi pemain-pemain lain, sayapnya kita, kemarin kan pakai Cuadrado sama Ramsey yang dipaksa untuk melebar ke kiri.
mereka itu gak perlu capek-capek untuk benar-benar ke belakang ngambil bola lagi. Itu kan yang bikin pemain itu suka delay bola. Itu yang bikin pemain itu suka pegang bola terlalu lama. Tapi kemarin ketika itu bertransisi dari belakang, dari Bonucci, dari Delik, itu ke Arthur, itu langsung bisa di crossing kemana-mana, dan itu cuma 1-2 sentuhan. Dan kemarin Arthur terapin itu. Oke. Dari lu, Bi, apa insight-insight yang menarik yang lu lihat dalam kemenangan 3-0 ini? Ya, satu pemain sih yang gue cukup suka dan makin suka gitu. Pemain ini mengingatkan gue kepada salah satu pembelian brilian Conte dan Marotta dulu. Siapa tuh? Gelandang. Dulu itu Arturo Vidal. Dan gue melihat sedikit banyak karakteristik ini, walaupun nggak mirip-mirip banget, ada di McKennie. McKennie, ya. Setuju gue. Exactly. Gila, men. Dia tuh benar-benar pekerja keras, tetapi juga dia itu punya sisi, apa ya, intelektual dalam bermain gitu. Jadi nggak seperti misalnya kayak Gattuso dulu ya. By the way, dulu kalau nggak salah Messi juga mati ya sama Gattuso dulu. Cuman di sini gue ngelihat kemarin McKennie itu benar-benar bisa membantu perannya Arthur yang tadi udah dibahas sama Kiwan tadi kan, di mana dia bisa mengatur apalah katakanlah balance di lini tengah. Dan lu harus akui gol kedua dia itu keren banget. Keren banget itu gol keduanya, keren banget. Dan termasuk setupnya dia ya, karena setupnya dia yang setting itu ke sana gitu, dan dia maju langsung. Dan dia tahu langsung kayak posisinya. Kayaknya itu sudah dilatih di Vinovo deh. Ada satu pemain yang shadowing dia loh, ingat nggak? Jadi dia itu bisa nggak terjaga karena ada Ramsey ya, itu juga Ramsey yang ngoper ke dia, baru dia set up sama Cuadrado, habis itu Ramsey masuk ke dalam. Mereka nggak kalau ternyata McKennie juga langsung lari ke dalam. Iya, itu keren banget. Dan Ramsey main bagus kemarin. Gue lihat ya, tapi lu lihat deh. Semua pemain berkembang, guys. Ini gue coba ingetin, gue lagi nggak ngeliat yang ulangnya, ingetin gue bener apa enggak ya? Kalau nggak salah, waktu McKennie lagi ngarahin ke Cuadrado, itu hampir ditendang sama Ronaldo tuh. Karena Ronaldo ada di posisi kayak dia pikir itu mau dikasih ke dia gitu. Bener nggak sih gue? Bener nggak sih? Gak gue. Yang golnya McKennie ya? Tapi poin gue adalah, semua orang juga bilang Ronaldo udah lebih sangat less selfish sih sekarang. Setuju nggak ya? Setuju. Itu sudah dia buktikan sejak yang gue bilang ketika dia kembali, dia comeback setelah COVID itu. Dia benar-benar berubah, guys. Oke. Bi, lu ngelihat ada hal baru nggak dari taktik yang dibikin Pirlo? Well, untuk pertandingan yang kemarin ya jelas ada ya. Karena kalau gue coba lihat tuh masing-masing pemain itu, pertama mereka tuh, Kiwan tadi bahas dari sisi 1-2 bola yang mirip Sarri-Ball kurang lebih. Nah, kalau gue sesuatu yang baru itu bagaimana mereka nge-press-nya itu benar-benar keren. Mereka nge-press itu benar-benar memanfaatkan lebar lapangan gitu. Dan itu mengingatkan gue lagi-lagi zaman Conte dulu. Cuma bedanya Conte waktu dulu kan kehabisan napas ya, karena waktu itu pergantian pemainnya masih 3. Tapi kan sekarang ya karena pergantian pemainnya lebih banyak. Cuma terlepas dari itu, defense-nya bagus banget. Depan ke tengahnya bagus defense-nya. Khususnya babak pertama sih ya, karena kalau di babak kedua memang udah mungkin lebih berkurang staminanya. Jadi itu salah satu hal yang baru menurut gue sih. Ada satu hal yang gue soroti, Jess. Gue rasa Pirlo benar-benar harus mengembalikan dia ke posisi ini. Cuadrado. Bener. Gue rasa dia lebih efektif di posisi sayap ketika dia benar-benar Pirlo main 4-4-2 yang pragmatis begitu. Sebenarnya sih menurut gue ya bukan masalah Pirlo nggak mau ya, tapi opsi sih sebenarnya. Ya. Ini semua baru bisa terjadi karena Alexandro baru sembuh kan. Iya. Ya, dan kemarin Danilo kembali ke posisinya dan bagus. Ya, gitu. Jadi kayak kalau biasanya kalau 3 si Cuadrado yang shadowing posisi jadi 4, kali ini Alexandro lah yang shadowing jadi 4 ke belakang gitu. Jadi si Cuadrado nggak bener kata lu juga chat gua kemarin kan sih ya. Si Cuadrado tuh nyerang tanpa ragu gitu. Jadi dia gak pusingin belakang lagi, Jess. Karena langsung ditutup gitu ya. Iya. Kalau gue secara taktikal, gue memang menyikapi ngelihatnya yang menarik adalah gue setuju sama Arbi, tapi gue nggak tahu apakah ini terjadi on purpose apa enggak.
karena memang 20 menit pertama waktu Juve benar-benar jor-joran 2-0 itu pressingnya dari depan gitu. Itu kayak Juve nggak mau biarin mereka main bola di depan gitu ya. Pressingnya Sampai tinggi beberapa banget. kali sampai si Ter Stegen aja sampai beberapa kali salah-salah umpan gitu karena memang ditekan dari Ter Stegen pun udah ditekan gitu. Tetapi 20 menit ke belakang itu kalau gue lihat Juventus lebih banyak ke belakang gitu. Jadi nggak lagi neken pressing ke depan. Nah, gue setuju juga yang tadi dibilang bahwa peran pressing ke depan itu lebih banyak diambil sama McKennie karena McKennie punya power itu kayak Gattuso atau Vidal gitu yang benar-benar berani untuk fighting segala macam. Jadi mereka berani ngepress ke depan seperti itu. Tetapi mungkin setelah 20 menit ada gue nanya sama Iwan kan di chat, lu ngeliat nih kayak tiba-tiba kayak ya Juve itu kalau lihat musim ini punya tren 10 menit terakhir itu kayak suka menurun, bahkan ada gol-gol yang terjadi di menit-menit terakhir babak pertama gitu. Ini 10 menit babak pertama, terakhir babak pertama. Nah, itu terjadi lagi bahwa si Juventus agak mundur ke belakang. Nah, menurut kalian tuh yang kalian lihat apa nih? Ini strategi. Bahkan setelah itu Juve bener-bener counter attack. Jadi tidak lagi seperti 20 menit babak pertama. Iya, masuk ke konten Jili mau pipi. Menurut gue yang Biges bilang tadi, on purpose sih. On purpose. Kelihatan kok. Setelah 20 menit memang mereka itu nggak nge-press lagi sampai depan banget. Bahkan cenderung agak mundur dan lebih beberapa kali di situ delik ya. Long ball ke depan. Nah itu kan bahkan nggak tahu ya, mungkin itu memang instruksi dari Pirlo atau dia punya pertimbangan sendiri atau Ya. tapi yang pasti itu memang disengaja menurut gua sih. Jadi Juve bukan karena dia keteteran untuk ngepres lalu nggak jadi ngepres, enggak. Tapi menurut gue itu disengaja. Itu memang diinstruksikan. Nah, alasannya apa? Wah, gue kurang paham deh. Mungkin Pirlo punya pertimbangan sendiri atau mungkin menurut lo gimana? Kalau dari pertimbangan taktik ya guys, kalau gue lihat Juve ini kan karakternya itu mau pelatih manapun sebenarnya yang paling kuat itu dari dulu counternya. Apalagi ketika lu main 4-4-2 seperti itu. Lu kembalikan dengan sayap-sayap lu yang kenceng dan ada ujung tombak yang bisa lu andalin ketika bola udah sampai ke depan. Nah, 20 menit pertama ini kayak mental yang ditunjukkan Juve ketika lawan Atletico, guys. Jadi ketika kalah 2-0, mereka dibalikin sama Ronaldo hat-trick 3-0, itu kan press terus sampai benar-benar mereka merasa udah aman di skornya. Nah, tapi kan pemain ini bisa kehabisan tenaga juga, guys. Kalau di press terus 45 menit babak pertama, wah, itu gak mungkin. Jadi pasti ada mulai cool down ya. Dan mereka mulai coba ngandalin permainan counter. Mereka coba cari dari counter itu bisa masuk lagi atau enggak. Itu satu. Yang kedua, kalau lu tadi ngomong ini adalah tim semenjana Benevento atau siapapun itu, kalau mereka ke press setelah 20 menit itu mungkin memang pure taktik atau hal lain lah. Tapi ini Barca, guys. Barca klub besar yang punya mental juara juga meskipun Lionel Messi kemarin sudah mulai angguk-angguk yang menandakan mereka siap dibantai ya. Tapi ya ini Barca, guys. Jadi pasti dan penguasaan bola kemarin ya kita gak bisa lepas. Barca mau di tangan siapapun penguasaan bolanya tinggi dan kita bisa menguasai 20 menit awal memanfaatkan itu udah bagus banget, guys. Jadi memang ini lebih strategis ya. Maksudnya gue mungkin nggak bisa bener-bener pure gaya Conte atau Conte tuh kan otot banget ya. Maksudnya dulu ingat kalau Conte tuh nge-press abis itu juga pertama kali nge-press dan megang bola itu eranya Conte. Tapi ya keteteran tiap kali gue bilang lawan Bayern Munchen pasti dibantai punya karena apa? Punya tim Jerman yang punya karakteristik power yang tidak dipunyai sama tim-tim Italia, ya udah ambruk langsung. Beda sama Allegri yang memang strategi banget. Tapi ya gitu, kadang-kadang males ngeliat permainan. Karena Pirlo bagus, guys. Dia lebih bagus dari Conte dari segi dia gak kamblem. Dia gak ngotot. Kalau strateginya gak jalan, dia mau berubah. Itu yang gue lihat. Ya, mungkin karena dulu waktu Conte yang latih kan Pirlo otaknya di lapangan. Jadi dia mungkin mengevaluasi itu kali ya.
Ya Iya. dulu kan siapa? Pirlo, Marchisio dibantu Vidal, ya kan? Ya, Tiga ya. itu di tengah. Sama Terus ketika ada Pogba Pogba ya, masuk. ada Pogba. Tapi lu ini sambil kita ngeliat ya. Sekarang kalau tadi soalnya lu ngomong MVP kan itu kan. MVP-nya siapa sih? Kenal banget tuh MVP. Halo. MVP itu kan dulu Marchisio, Singkatan. Oh, Iya. Marchisio, Vidal, Pogba gitu kan. Dan akhirnya Marchisio, Vidal, Pirlo atau akhirnya ada Marchisio, Vidal, Pogba. Nah sekarang lini tengah the best menurut kalian ini diantara ada McKennie, Menurut gua ada belum. Rabiot, ada Bentancur, ada Arthur. Ini pilihan lu banyak banget. Cuadrado udah lu taruh di tengah. Chiesa bahkan ada di tengah. Kulusevski juga hitungannya masih tengah. Dybala pun bisa ke tengah. Dybala udah mulai agak di pinggir. Bernadeschi pun bisa. Dybala udah agak di pinggir sekarang. Rizky lagi bagus lagi loh, Bi. Ya, Rizky juga di Lu tengah. akui nggak? Dybala dihitung sebagai striker sih sebenarnya. Sekarang kita cuma punya 3 striker. Ya, Cuma ya. ada Dybala. Jadi pertanyaannya Biges ini komposisi gelandang atau Ya, komposisi yang gelandang terbaik so far menurut kalian di masa Pirlo ya? di masa Pirlo ini. Di masa pandemi ini. Menurut lu siapa? Sulit sih. Kalau gue sulit sih. Gue tetap lihat lawan dulu. Sama gue yang kedua lihat siapa yang merah kalau di PES kan. Oh gitu ya. Tapi menurutmu semuanya merata? Punya lihat kegunaan-kegunaan tertentu nggak sih? Gue masih merasa bahwa cocok dengan apa? McKennie itu punya something di dalam dia yang nggak ada di player lain. Itu menurut gue. Contoh di di Bentancur misalnya, sama siapa yang dari Prancis yang Rabiot. gondrong, di Rabiot. Even masih ada Ramsey lagi kan? Ramsey bagus, tapi gimana ya? Ya dia bagus, cuman beda sama McKennie. Dia nggak bisa terlalu yang melakukan man marking gitu ya. Cuman kalau komposisi ya, kalau harus memilih ya saat ini, pertama McKennie. Formasi dulu. Kita mulai dari formasi dulu, Bi. Formasi. 4-2 apa 3-4-3 yang lu rasa lebih cocok? Gue lebih suka 3 back sih. Okay. Mungkin karena gue bukan besar maksudnya, gue menikmati banget eranya BBBC ya, Bonucci, Barzagli, Chiellini sama Buffon. Jadi berangkat dari situ sampai sekarang gue ya ini personal preference aja, gue suka 3 back. Jadi kalau pakai 3-4-3, 4 gelandangnya ini jadi seperti apa? Siapa? Arthur, McKennie, sayapnya Cuadrado, nah sayap kiri Danilo mungkin ya, atau Kulusevski terlalu kurang bagus defense-nya. Chiesa. Oke, Chiesa. Chiesa di kiri agak aneh ya. Masih agak dia dipaksain di kiri tapi semua sayap paling bagus ada di kanan. Juve ini agak timpang karena di kiri itu kayak bener, kayak bingung. Paling bagus Padahal kita pemain kidalnya banyak ya. Karena sukanya cut ke dalam. Jadi tipe-tipe Robben gitu ya. Iya, tipe Robben, kakinya kiri, Dybala aja sukanya di kanan. Kakinya kiri. Cuman pada prakteknya sayap-sayapnya kita itu tidak bisa main kayak Robben Ribery. Jarang banget bisa ngekat ke dalam. Makanya fungsinya mereka itu benar-benar cuma bisa ngumpan ke dalam. Enggak dong, salah lu. Kulusevski itu ngekat ke dalam. Lu lihat Kulusevski. Yang kemarin. Tapi sebenarnya dia kanan, guys, bukan kidal. Enggak, di kiri. Lu lihat golnya dia pertama, itu kiri. Dia kebetulan pakai kaki kiri, tapi kaki utamanya itu kanan, guys. Dia kidal. Orang dia kesulitan tiap kali dia mau pakai kaki kanan, lu cek aja profilnya, dia kidal. Dari Parma itu dia kidal, dia ngangkat ke kiri. Itu karena dia dari kanan ngangkat ke kiri, dan selalu cara dia untuk nyetak gol itu selalu kayak begitu. Lu mungkin lu nontonnya pakai VPN, mungkin mirror kali itu. Jadi nomornya kebalik, namanya kebalik semua. Tayangan ulang tapi supaya nggak di-cut sama YouTube, jadi mirror. Iya, ya kalau di situ betul dia pakai kaki kanan memang, ngekat dari kiri. Iya, tapi lu lebih setuju 3-4-3 Bi ya? Ya gue suka 3 back, mau 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2, terserah. Pokoknya gue suka 3 back. Tapi menurut lu akan bisa jalan di formasi Pirlo yang sekarang?
Maksudnya di komposisi pemain yang Tetap kalau bertahan balik jadi 4 sih. Oke. Ya, ya. Iya, cuman kalau nyerang Cara kemarin jitu banget sih. Tiga di situ dengan komposisi tiga-tiganya itu BBC sebenarnya. Iya Tetapi sih, kemarin itu pure 4-4-2, guys. Menyerangnya juga 4. enggak, tiga awal-awal 3 kok. Alexandro naik. Penyerangnya itu sebenarnya itu 3-5-2, di mana si Ramsey itu jadi apa namanya penyerang lubang lah sebenarnya si Ramsey. Tapi kalau bertahan langsung Alexandro ke kiri. Nah, lu bisa ngelihat itu terlalu 4 karena Alexandro-nya lebih banyak turun ketika maksudnya udah babak kedua itu Alexandro udah murni turun, tetapi waktu 20 menit Awal-awal ya 3 kok. itu si Alexandro tuh ada di kiri, maksudnya agak maju ke kiri gitu. Cuman perasaannya dia sama kayak perasaannya si siapa Cuadrado yang waktu dia masih nge-backup belakang, jadi masih maju tapi ragu-ragu. Nah, si Alexandro itu kan lebih ngumpan sebenarnya. Tetapi poin gue adalah 3 ini, yang kerennya adalah 3 ini sebenarnya tiga-tiganya kayak BBC, tapi bedanya BBC tidak ada yang punya kemampuan kayak agak sayap kayak Danilo. BBC tuh bener-bener murni 3 center back belakang gitu. Jadi menurut gue rapi kemarin ya. Iya. Rapi banget di belakang 4-nya gitu. Jadi lumayan firm, bahkan mereka ngelihat waktu pemain Barca puter-puter bola di depan 4 back itu si siapa namanya si tiga penyerang 3 middle selain Ramsey itu bener-bener mengcover dengan sangat baik gitu. Bahkan ya yang menjadi salah satu momen yang disorot sama netizen kan ketika Ronaldo sampai rela turun ke belakang nyolong bola Messi ya. Itu epic banget sih, keren. Kayak lu gue pikir itu kayak Ramsey atau siapa tiba-tiba Ronaldo lagi bertahan. Ngerebut bola Messi loh. Ngerebut bola Messi. So the real GOAT bener-bener, gue nggak bisa bilang GOAT-nya ini siapa ya, tapi GOAT kali ini abis-abisan Ronaldo menang telak sih kalian. Ya. Kalau buat lu guys, lu lebih prefer formasi yang apa? 4-4-2. Kemarin menurut gue cemerlang banget sih. Apa yang ditunjukkan kemarin itu ya? sebuah formasi yang oke. Gelandangnya? Kalau dibilang gelandang tuh ya gue setuju banget ketika 5 kemarin oke banget karena itu ngingetin bahwa kenyamanannya si Arthur itu dijamin banget kemarin, dijaga sama satu lagi siapa sih kemarin selain McKennie? Nah, sebenarnya McKennie sama Arthur Ramsey. Ya gitu. Jadi sebenarnya McKennie itu agak ngejaga. Nah, si Ramsey itu yang agak luar, cuma karena waktu itu mereka kedorong ke depan banget. Jadi McKennie itu jadi lebih bebas berkreasi. Sebenarnya ada satu poin yang kelupaan bahwa lini belakang Barca tuh bener tengah ke belakang ya. Tengah ke belakang Barca tuh mati kemarin. Mereka tuh main di bawah. Menurut gue, Barca itu main di bawah performance-nya. Jadi 20 menit pertama Barca nggak ngapa-ngapain sehingga McKennie bisa agak maju. Lihat, setelah 20 menit, McKennie nggak terlalu maju. Gitu. McKennie cuma kasih kenyamanan supaya si Arthur bisa muter-muter aja. Kurang lebih kemarin itu oke banget, cuma ya gue tetap suka sama, bahkan menurut gue even kalau ada Rabiot dan Bentancur di posisi itu juga nggak ada masalah sih. Cuma gue belum jatuh cinta guys sama Ramsey. Gue belum ngelihat apa ya krusial banget gitu. Menurut gue yang lebih Ramsey itu bisa mengubah sesuatu cuma dalam 1-2 kali aja. Tapi tidak constantly memegang peranan. Bahkan Arthur jauh lebih constantly megang peranan dibanding Ramsey yang ya dalam gol tertentu dia oke gitu. Tetapi di lain-lainnya menurut gue Ramsey nggak terlalu kelihatan. Tapi guys, kalau Cuadrado dipaksakan main jadi di antara 4 gelandang di tengah, ini juga akan jadi masalah banget karena kita punya sayap yang banyak. Ya. Ini akan jadi masalah dan masalah juga buat Danilo. Danilo itu menit bermainnya terlalu banyak sekarang. Danilo dan Cuadrado itu berdua. Ya sih, menurut gue bukan masalah justru stok sih. Masalahnya adalah ketika mereka cedera, guys. Gak ada pemain lain yang di posisi mereka yang bisa nambal karena gak punya menit bermain. Siapa tadi? Danilo ya? Danilo dan Cuadrado. Itu berdua paling banyak dimainin. Siapa yang dari pemain muda dari Italia? Frabotta. Kemarin gue bingung ini udah beberapa kali Frabotta gak dimainin ya?
Iya Ya kan iyalah, jangan dulu lah. Alexandro udah sembuh, Udah Bray. sembuh Kemarin kan. tuh Oke. kemarin Satu buat lagi kaget tuh Alexandro. yang gue mau soroti, guys, Buffon, guys. Wis. Buffon kemarin itu nunjukin kalau dia itu belum habis. Oh, ya dong. Ya dong. Semua berita bilang ini bukan CR lawan Messi. Ini Messi lawan Buffon. Lucunya, faktanya di lapangan adalah Messi Barcelona cuma shot on goal-nya 7 dan 7-7-nya dari Messi dan Dari cuma Messi. blok sama Buffon. Dan itu ada yang kayak incredible shot sih sebenarnya menurut gua. Gila sih. Kemarin itu Buffon banyak melakukan penyelamatan yang ketika final 2015 itu Messi lebih kurang ada gol yang seperti itu. Kayaknya Buffon udah belajar karakteristik Messi ya. Pertanyaan gue mungkin lu bisa ngebayangin nggak sih apa yang terjadi waktu Messi tuh narik bajunya Buffon itu si Messi lagi ngapain? Ya dan mereka Iya, sering ngobrol iya. bentar loh. Setelah- Ya itu lagi bercanda aja sih sebetulnya. Iya, itu Sesama bercanda. pemain bintang kan, wasit juga ya udahlah mereka Asik bintang ya. gitu. Bercanda Coba pemain coba bintang. misalnya yang narik siapa gitu. Pemain nggak tahu lah narik bajunya Messi, pasti kartu kuning kan. Cuman Enggak, Messi dan mereka mungkin Messi itu minta baju Buffon karena setelah pertandingan mereka tukar jersey. keren nih. Lucunya gini, waktu tukeran baju si Messi lupa ngambil baju Buffon. Buffon naruh di tangan. Ngambil. Ambil. Ya, dia kan Buffon udah kasih nih. Si Messi udah kasih, Buffon ambil. Terus si Messi kayak bengong gitu. Jadi Buffon taruh di tangannya, dia kayak iya gitu. Terus lu lihat deh waktu Messi jalan kayak dia mukanya ini apaan gitu. Ya habis kalah lah. Jadi gimana? Apakah Buffon harus dipertimbangkan jadi kiper nomor 1 atau tetap Szczęsny? Buffon sih kalau gue. Lu Buffon nomor 1 ya? Gue dari awal musim pun tetap pengen Buffon sebetulnya. Cuman ya mau bilang apa? Ya kan nggak bisa dong. Menurut gua butuh regenerasi lah. Lu Tapi Buffon nggak Szczęsny juga. Kalau memang butuh Tapi lu regenerasi. lihat Torino. Pinsoklio tuh mainin. Juve itu bakalan kebobolan 2 gol lagi tanpa penyelamatan gemilang. Tapi kalau bukan Szczęsny, Juve juga agak kebobolan 1 gol, guys. Nah, golnya Torino menurut gue itu bagus loh. Yang gol pertama, menurut gue jarang ngelihat Szczęsny itu kebobolan murni kebegoannya dia. So-so lah, menurut gue Ya. so-so. Ya, maksudnya dia seharusnya nggak kayak kiper- Kepa, dia nggak kayak Kepa, dia nggak kayak kiper Madrid sama kalau nggak salah Courtois segala macam yang memang blunder, apalagi Karius gitu. Enggak, dia nggak tipikal kayak gitu, tetapi memang jarang outstanding, tetapi bisa outstanding. Menurut gue waktu lawan Torino dia outstanding, kalau nggak Juventus kalah sama Torino. Kita salah satu hampir setiap perbincangan gue sama Biges nih di SMJ itu suka ngomongin soal Dybala, Ronaldo, dan Pirlo. Kali ini Ronaldo, Pirlo hampir udah gak ada celah untuk kali ini. Tapi untuk Dybala, 4 pertandingan terakhir kita masih belum menemukan bahwa dia adalah sosok atau permata yang awal-awal La Joya seperti yang dikatakan dia untuk Juve sampai hari ini. Menurut lu sudah saatnya Dybala keluar gak? Karena rumor terakhir katanya kalau awal katanya Ronaldo yang akan ditukar sama Pogba. Tapi yang terakhir Dybala yang akan ditukar sama Pogba. Kalau ditukar sama Pogba, maksudnya atau kalau dia keluar? Skenario apapun lah. Nggak, menurut lo Dybala gimana nih masa depannya di Juve? Sudah saatnya dia keluar gak? Gue 50-50 sih. Karena gue masih pengen aja ada dia gitu. Maksudnya somehow nggak bisa dipungkiri ya, karena dia kan ada tuh di era-era waktu dia berjaya banget. Nah itu memang keren banget waktu itu. Bahkan dari sejak beberapa pertandingan awal Musim lalu keren banget dia. Musim lalu pun masih bagus. Entah kenapa mungkin gue berpikir Kontrak sih menurut gue. faktor Ronaldo mungkin ya. Coba deh waktu Ronaldo yang kena COVID kemarin itu kan. Dan dia juga perform. Iya betul, dia nggak perform, tapi gue melihat dia gimana ya? Seperti diberi kalau dia tuh tipe yang kalau dikasih kepercayaan gitu dan waktu bermain yang banyak, nah dia akan pelan-pelan akan adjust itu. Nah cuman kita nggak bisa pungkiri bahwa modern footballnya Juve saat ini dengan schedule yang sangat padat, lo sebagai player lo harus punya kemampuan beradaptasi dengan cepat gitu. Kita nggak bisa nunggu-nunggu lah istilahnya gitu. Kita bukan klub untuk player development, tapi kita
klub yang bener-bener kayak siapa? Rabiot, kendala awalnya apa? Nggak ngerti bahasa Itali. Ya cepet, dia harus cepet gitu. Kalau dia nggak belajar ya nggak bisa. Nah gitu maksud gua. Jadi menurut lu Dybala masih tetap harus di Juve? Secara rasional sih harusnya dia dimasukin, maksudnya dilepas ya. Tapi ini gue berbicara sebagai apalah, romantisme personal aja gitu. Jadi Maksudnya kalau kayak emotionally speaking, gue masih pengen dia tetap. Kalau dia ditukar sama Pogba? Sebenarnya gue nggak terlalu pengen Pogba ya, nggak tahu kenapa ya. Iya, karena gelandang kita sebetulnya udah oke sih. Tinggal cari padanan yang bagus aja di tengah ya, maksudnya nih, di tengah. Bukan sayap, di tengahnya. Kalau misalnya yang terjadi adalah memang benar-benar Pogba nih yang harus masuk ke Juve nih. Pada akhirnya yang akan jadi pilihan adalah menukar Pogba dengan Ronaldo atau Pogba dengan Dybala. Lu pilih yang mana? Iya, Dybala lah. Ronaldo masih Juve lah, masih perlu banget. Menurut lu Ronaldo bakalan perpanjang kontrak gak? Perpanjang Ya? Perpanjang lah. Gue punya teman ge. Kenapa? Biges Dybala terus ya? Oh iya, dia itu. Kalau gue punya satu fakta, maksudnya kemarin juga gue sempat nonton siapa gitu. Dia ngomongin soal Dybala dan ini benar. Dybala itu benar kata Arbi, ketika lu kasih kepercayaan, dia mungkin bisa perform, tapi itu butuh waktu yang lama. Tapi sejak dia masuk di zaman Allegri, Sarri, sama Pirlo sekarang, dia itu selalu sulit untuk menemukan posisi dia itu aman. Rata-rata kalau memang dia sangat spesial, guys, tahun ketiga, tahun keempat, mau pelatih berganti pun, seharusnya dia tidak akan sulit menemukan. Gue nggak setuju dengan itu. Gue nggak setuju. Karena Alessandro Del Piero, semenjak dia kembali dari cedera, sampai dia pensiun, tidak pernah sekalipun posisinya aman. Kecuali waktu Juve di Serie B. Bener nggak, Bi? Betul. Nggak pernah. Posisi Del Piero tuh nggak pernah aman. Kadang-kadang Juventus dragging banget untuk maksain Del Piero untuk main. Bahkan ketika dia main jelek. Gitu. Jadi, menurut gue sih, ya itu masalah emosional. Itu emosional kok. Dan itu kadang-kadang lebih attach ke situnya gitu ya. Nah, Dybala ini cukup dicintai sih menurut gua sama Juventus. Karena number 10, udah dapat number 10 juga, dan number 10-nya dia juga dapat dengan cara yang seperti itu. Nah, menurut gua secara pribadi gitu ya. Ya kalau lu setuju bahwa Del Piero adalah legendnya Juventus, berarti jadi ya itu perjalanannya Del Piero nggak pernah aman. Ibra sama Trezeguet aja dia udah ke pinggir. Gitu. Waktu ada Inzaghi juga dia duet sama Inzaghi. Tapi ketika Del Piero dikasih kesempatan, dia bisa langsung menunjukkan kalau dia berkontribusi. Sedangkan Dybala enggak. Enggak selalu, Pak. Gua nonton zaman dulu. Del Piero kayak Dybala persis. Ada masa-masa suram banget. Del Piero nggak secemerlang itu. Dia nggak kayak Messi dan kayak Ronaldo. Del Piero tuh kayak ya pangeran di hatinya publik Turin aja gitu. Tapi memang kalau dia cemerlang, dia persis kayak Dybala. Ada masa-masa ketika dia cemerlang, ya. Dan yang kedua, waktu dia makin tua, itu dia inspirasi tim banget. Jadi kadang-kadang bukan dia yang main bagus, tapi timnya tuh kayak bergejolak karena ada si Del Piero-nya di dalam. Jadi lu tetap nggak setuju kalau Juve jual Dybala? Gue bukannya nggak dalam posisi setuju atau nggak setuju. Pada akhirnya secara emosional, kalau emotionally gue cinta sama Dybala gitu. Tetapi kalau secara logik, ya menurut gue sekarang Dybala bener-bener out of perform. Tapi jadi kan kalau yang harus dipertahankan Ronaldo atau Dybala? Apa? Kalau yang harus dipertahankan, gue masih percaya yang bikin Dybala nggak cemerlang adalah dia berusaha membuktikan diri untuk ngejar apa yang dia inginkan, yaitu gaji yang tinggi. Menurut gue ya. Kalau yang harus dipertahankan, guys, Ronaldo apa Dybala? Gue nggak segitu-gitunya sama Ronaldo. Gue nggak bilang mana yang lebih dipertahankan. Gue lebih ikhlas kalau Ronaldo tuh jangka pendek aja gitu. Karena apa? Karena menurut gue lebih suka Juventus tuh ngelihat potensi-potensi muda untuk maju dibanding untuk bergantung sama Ronaldo yang menurut gue ya. Ya gue tahu dia ini, tapi maksud gue dia bukan tipikal yang stay di satu klub akan lama gitu. Maksudnya dia lama sih sama Madrid, tapi maksudnya dengan usia kayak gini, gue yakin dia masih punya beberapa mimpi. Dan itu mungkin bukan nama Juventus, mungkin nama Sporting Lisbon. Dia kan pernah bilang, mungkin Portugal, mungkin juga ke Jerman, I don't know. Tapi itu Ronaldo gitu, dia punya mimpi, dia punya segala macam. He's not in the club, dan dia sekali lagi tidak akan
identik sama Juve. Dia Ibrahimovic. Ibrahimovic identik sama mana gitu kan? Menurut gua ya, dia sama ambisiusnya dengan itu. Kalau musim depan menduetkan Ronaldo Messi dan Dybala di out, setuju gak? Satu musim doang ya? Setuju sih, menurut gue entertainment. gue Dybala pada akhirnya itu bakalan jadi flop atau itu benar-benar akan jadi suatu yang dengan catatan kiper intinya Buffon. Wah, itu all the legend. Jadi terus ditambahi Ibra di tengah. Legend gitu. Terus ditambahi Ibra di tengah. Terus nggak tahu-tahu David Beckham main lagi gitu kan. Udah ini entertainment sih, bukan sepak bola lagi. Kalau kita bicara skemanya pada akhirnya oke, dengan Messi bisa masuk, Dybala terpaksa dijual. Itu setuju gak? Dan katakan sudah tidak ada masalah. Kalau Messi masuk berarti yang harus dijual bukan cuma Dybala. Tapi iya beneran. Termasuk yang lain sih. Beberapa lah pemain dengan gaji yang kurang lebih sama. Ya mungkin Bonucci juga akan tersingkir setelah Messi masuk. Wah, jangan Bonucci dong. Kalau Bigis sudah gak suka Bonucci. Chiellini udah, menurut gua Chiellini tahun depan akan pensiun. Dia udah ngeliat. Dia sendiri udah ngeliat. Karena dia cuma ngejar Euro doang di tahun ini. Chiellini. Gue, kalau pendapat gua mah, gua lebih setuju Juventus harus punya jangka panjang. Makanya gua udah happy. Delit, Demiral. Jadi Jess, intinya kalau Ronaldo diduetkan sama Messi, setuju? Enggak? Secara entertainment sih setuju aja ya. Maksud gue kayak gitu. Tapi untuk jangka panjang gue enggak deh. Gitu. Bahkan untuk punya Ronaldo dalam jangka panjang, perpanjang kontrak aja. Apalagi kalau Juventus sudah juara Liga Champions, stop udah nggak usah Ronaldo lagi. Kalau musim ini nggak dapat, mereka paksain musim depan Messi masuk, itu bakalan flop atau bisa juara Liga Champions? Bisa mempertahankan Liga Champions. Mempertahankan ngomongnya. Jadi musim ini juara nih ya? Kayaknya momen of truth-nya musim ini sih. Belum selesai gue mempertahankan Liga Champions sebagai juara grup lah paling enggak. Oh iya. Akhir nih sebelum kita nutup, kemarin ada insiden PSG lawan Başakşehir, Istanbul Başakşehir. Itu katanya karena ofisial keempat itu sebut rasisme lah, melakukan rasisme. Nah maksud gua ini kedepannya kan bisa jadi suatu yang enggak, insidennya apa? Insidennya itu apa? Gue jelasin dikit lah insidennya. Jadi insidennya itu official keempat itu nyebut kata negru ke official keempat itu apa? VAR yang bagian pertukar pemain. Oh iya. Jadi dia itu suruh wasit utama untuk kasih kartu kuning karena si asisten pelatih itu kayaknya rusuh. Prosesnya berlebihan gitu. Nah, tetapi dia menyebut kata negru. Nah, negru itu menurut gue ya, itu menurut pandangan gue ya, apa yang terjadi. Di Rumania untuk menunjukkan, sedikit pemahaman di bahasa Rumania itu untuk mengatakan hitam itu. Ya, karena itu bukan cuma terjadi sama dia. Ada satu lagi yang nge-tweet, siapa tuh pemain yang belum lama ini nge-tweet kata negro atau apa gitu ya, pokoknya kayak negro gitu. Tetapi terus dia dihapus, tapi dia ditegur, lagi diinvestigasi. Terus dia bilang, kalau di gue itu lu nyebut black itu negro, orang negro gitu. Dan termasuk, dia pemain Uruguay. Cavani, sorry. Ya, Cavani. Nah, kasus sama terjadi sama si Suarez dulu. Suarez juga sempat ngomong kayak begitu ke Evra. Dia marah gitu kan. Jadi sebenarnya menurut gua kadang-kadang harus dilihat juga, orang tuh jangan buru-buru marah. Lihat dulu konteksnya apa, maksudnya apa. Kadang-kadang lu ya maksudnya gara-gara Black Lives Matter seolah-olah tuh kayak lu menghalalkan segala cara untuk kayak lu melakukan sesuatu yang jahat dengan lu melawan kejahatan dengan melakukan kejahatan. Jangan-jangan yang ini nggak jahat gitu loh. Makanya itu terus ada artikel lagi. Tuchel itu jadi serba salah. Tuchel, karena waktu Tuchel tuh gimana sih bahasa bilangnya Tuchel ya. Bahasa Jerman dia Jerman. Nah, si Tuchel itu dia bilang sama pemain si apa Başakşehir. Ya, susah namanya. Dia bilang sama si pemain Turki, dia bilang udah calm down. Dia bilang, but he said dia bilang hitam gitu, negro gitu. Lu denger nggak? Enggak, ya udah calm down gitu. Akhirnya dia juga dibully bahwa maksud gue kan Tuchel itu bener, tapi nggak gara-gara lu pengen ngelawan Black, seolah-olah orang yang cuma calm downin lu nggak boleh calm down gitu. Kan nggak kayak gitu. Kadang-kadang
overreacting sih orang-orang cuma karena satu hal isu sosial yang seolah-olah harus dibela ya, kayak sorry ya, kayak SJW lah menurut gue. Kalau Arbi ini kan lebih filosofis. Kalau Wih, Arbi ini, Filosofis. lu gimana, Bi, menyikapinya? Bi? Filosofis. Ya kita nggak tahu sih, maksudnya kita harus tahu konteks penggunaan terminologi itu di tempatnya dulu. Kalau kita ambil cuman sepotong doang, cuman definisinya apa, maksudnya hitam itu atau black, ya terus kita kan cuman bisa mengandaikan. Maksudnya kita harus lihat di sana konteks masyarakatnya gimana dan sebagainya. Nah, yang kedua sebetulnya lagi-lagi media ya, ini kan makanan lah ya. Enggak, tapi Berita-berita dia wasit. seperti ini kan. Tapi dia wasit, Bi. Akhirnya kan dia gara-gara dia pospon. Dulu sebenarnya main keluar. buat FYI, Bi, pertandingan langsung berhenti. Dia langsung berhenti. Yang berhenti dan baru dilanjutin tadi sore, Nah. tadi malam. Nah, bicara soal pertandingan berhenti nih, ini kan baru pertama kali terjadi di Liga Champions, dua-dua timnya tuh keluar. Kalian setuju nggak kalau misalnya ada rasisme, dua-dua timnya keluar? Ya kalau memang sesuai konteks di sana itu didefinisikan betul sebagai rasisme, ya sebetulnya itu wujud protes ya, maksudnya wujud kekecewaan sih. Kita nggak bisa bilang. Tapi tentunya itu kemudian nggak lolos, maksudnya serta-merta lolos dari sanksi dan penyelidikan selanjutnya. Tapi namanya kita kan manusia, Pak. Gitu. Pasti kita bisa kesel dong, pasti bisa marah dong, ya kan? Ya menurut gue dalam batasan-batasan itu, ya bisa dibilang cukup dalam tanda kutip manusiawi sih, karena kan marah juga. Karena gini loh, mau dilanjutin main kalau udah nggak enak ya gimana ya? Susah juga kan, biar bagaimanapun this is sport gitu. Ini olahraga, kita mau cari fun, mau cari sehat ya kan. Kalau udah nggak enak, masa mau dipaksa? Gitu sih, itu Gue setuju. sangat manusiawi aja sih maksud. Gue juga setuju, keluar gue setuju. Tapi maksud gue tidak langsung serta-merta menjustifikasi bahwa itu terjadi rasisme. Karena Iya. ini kalau gue lihat kondisinya kan gini, dia ngasih tahu, men, orang yang mana, yang hitam di sana, dia sedang mengidentifikasi orang loh itu. Betul, makanya harus Lu mau diselidiki bilang itu. apa? Dia kan nggak tahu namanya, asisten pelatih nggak punya nomor jersey, nggak punya nama ya. Dia bilang tuh asisten itu, mungkin di asisten itu dari 3 asisten atau 4 asisten cuma satu yang hitam. Nah dia kan harus kasih tahu yang hitam, ya dong. Ya kalau misalnya Kiwan deh, contohnya tiba-tiba direkrut Juventus kan, terus dia mau diganti, pasti dibilangnya apa? Tuh yang sipit tuh, ya kan? Yang Cina. Tuh ganti tuh. Iya. Nah mungkin itu juga bisa. Mungkin untuk Kadang-kadang orang juga Ya. menjustifikasi itu jadi rasis. Jadi tapi mereka keluar menurut gue setuju karena menurut gue ya satu itu ada isunya dan harus hold dulu, baru silakan diinvestigasi, baru bermain dengan lebih tenang. Ya, oke, itu semuanya. Dan sebelum kita menutup, guys, gue mau ucapkan buat fans Setan Merah kembali ke gua, selamat berjuang. Kembali ke mereka memang habitatnya di situ. Ya, sejak malam Jumat, karena kan setan kan malam Jumat lah. Sejak Sir Alex gak ada ya. Tapi kemarin gue sempat ngomong sama Biges ketika sebelum lawan Barca ini, ternyata ini rasanya jadi fans Setan Merah. Ketika lu punya pelatih yang masih meramu-ramu mencari-cari strategi. Lu sempat ngerasain kayak gitu gak, Bi? untuk Juventus maksudnya. Ya, untuk di bawah Pirlo. Era Pirlo. Waktu Sarri sih. Bukan waktu Pirlo ya. Kayaknya lebih ke seperti itu sih. Tapi ups and downs-nya bukannya lebih swing si Pirlo ya? Ya cuman nggak tahu ya, gue merasakan gue ikut menikmati itu aja gitu. Karena posisinya itu mencari progres kan. Oke. Beda gitu. Jadi kita seperti dibawa ke perjalanan yang grafiknya naik, ya turun dikit terus naiknya lebih banyak. Turunnya lebih dikit, naiknya lebih banyak. Proses. Jangan terus langsung mau. Tapi kalau Sarri itu dia kurang banyak mencoba berbagai eksperimen gitu. Jadi Oleh juga punya proses yang bagus, guys. Tapi rasanya ketika lu di up and down itu gak enak. Dan gue bilang gue ngerasakan sekarang apa yang dirasakan oleh fans Setan Merah. Itu, guys. Ya. Nah, lawan Fiorentina prediksi berapa? Lawan Pio kan? Bener kan? Ya. Ada apa lagi? Menang. Kira-kira menang berapa gol, Bi? Gue nggak tahu, tapi yang nyetak gol Bernadeschi 1 gol.
Ciesa. Ciesa dong. Mereka akan dimainin nggak? Mereka akan dimainin nggak? Loh, ya namanya nyetak 1 gol ya pasti dimainin lah. Nggak, dua-duanya. Masalah pengganti atau Masalah- Tapi mungkin wingnya di kiri Beradeshi, di kanan Ciesa gitu loh. Kalau gue bilang gantian sih. Kalau gue bilang gantian. Gue rasa akan menang ya 1 gol dan kebobolan 1 mungkin. Lu gimana, guys? Ya mungkin 3-1 kalau gue. Oke, menang ya. Nah, Di belum lihat punya kapasitas clean sheet, tapi kalau main lawan Barca 2-1 gue. 2-1 ya. Oke, itu aja buat malam ini. Thank you banget Arbi. Thank you banget Bi. Kapan Salam. gabung lagi ya? bikin kita Salam makin 3-0. semangat ngobrolnya. 3-0 Forza Juve. Gabung lagi ya Bi. Oke, thank you teman-teman semuanya. Kalian boleh komen, kalian boleh like, kalian boleh share ini. Dan gua Kiwan. Gue Bigas. Satu lagi. Apa nih? Harus ngomong nama gitu ya? Iya. Enggak, gue pengen ngacauin video lu aja udah akhir-akhir kan soalnya. Oke, sampai jumpa di SMB